Kami sungguh percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan tetapkan orang-orang penting di sekeliling hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, orang-orang yang mendidik kami, orang tua yang membesarkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa dan permohonan kami di hadapan Tuhan siang hari ini, Tuhan berikan panjang umur dan sehat selalu Tuhan. Doa kami biarlah kasih Tuhan selalu melimpah-limpah atas kehidupan mereka Tuhan. Tuhan bawa mereka di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Jamah keadaan mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan digenapi. Biarlah Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga, hubungan-hubungan kami yang rusak Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan tangan Tuhan yang ajaib. Tidak ada sesuatu yang sulit di dalam Engkau. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Biarlah hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada orang tua. Dan seisi keluarga kami kembali kepada Engkau Tuhan. Bersama-sama kami boleh melayani dan menghormati Tuhan. Dari hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau pagi siang hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, hikmat urapan daripada Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Urapi setiap kami juga Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian semuanya, salam. Sepertinya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Kita percaya di tahun ini juga Tuhan akan kerjakan sesuatu yang berbeda. Apa yang tertunda Tuhan genapi di tahun ini. Apa yang terhilang juga Tuhan gantikan di tahun ini juga. Biar tahun ini kita menuai sukacita Tuhan. Hal-hal yang baru Tuhan bukakan. Jalan-jalan yang baru Tuhan buka. Sungai-sungai Tuhan bukakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu baik selalu adanya. Amin. Nah, hari ini saya akan sharing dengan kebenaran firman Tuhan. Bantu saya yuk. Saya kasih judul adalah keluarga adalah anugerah Allah. Nah, langsung ke kebenaran firman Tuhannya yuk. Kita baca sama-sama ya. Nah, perikop daripada Mazmur 128 ini adalah berkat atas rumah tangga. Yuk kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kata berbahagia di dalam firman Tuhan ini diulang selama 2 kali ya. Perhatikan yang saya biru ini. Nah, ada 2 kali perkataan yang disebut dengan berbahagia. Yuk lanjut lagi yuk. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Tadi kalau kata berbahagia diulang 2 kali, firman Tuhan lanjutan ini kata diberkati diulang selama 2 kali ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Mazmur 128 ini adalah Mazmur Ziarah. Ya, jadi apa yang disebut dengan Mazmur Ziarah? Dimulai dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134 itu adalah nyanyian ziarah. Itu disebut adalah nyanyian naik. Nyanyian yang bagaimana? Nyanyian yang mereka bawa ketika mereka menghadap ke bait Allah. Nah, di situ adalah nyanyian yang ada penghormatan, ada pengharapan, dan ada sukacita. Ya, nyanyian yang dinaikkan, Mazmur yang dinaikkan maksud saya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya adalah, mungkin balik dulu yang slide pertama. Nah, pada dasarnya adalah Tuhan itu sangat konsen dengan yang namanya rumah tangga. Ya, Tuhan itu sangat konsen namanya keluarga. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu, masih ingat, mujizat pertama yang Tuhan kerjakan di mana? Di Kana ya, di pernikahan. Ya, keluarga.
Jadi pernikahan antara dua orang. Tuhan lakukan mujizat pertama. Waktu itu saat itu adalah anggur, kehabisan anggur. Nah, maka Tuhan lakukan mujizat, air berubah menjadi anggur. Itu mujizat pertama. Artinya apa? Tuhan itu sangat konsen dengan yang namanya rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar sama-sama. Dimulai dari tahun ini, kita perhatikan rumah tangga kita. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam rumah tangga kita. Yang dikatakan amin. Nah, artinya Tuhan itu sangat serius dengan rumah tangga. Nah, ada kata-kata indah yang dikatakan, harta yang terindah adalah keluarga. Nah, istana yang terindah adalah keluarga. Nah, artinya apa? Keluarga adalah tempat yang paling indah. Tempat kita berbagi kasih sayang, tempat kita berteduh dan saling memiliki, saling menghargai, setuju? Nah, apa yang paling indah dalam kehidupan kita? Adalah keluarga. Yang paling indah itu bukan punya harta yang banyak. Perhatikan. Ya, yang paling indah itu bukan punya mobil yang banyak, rumah yang banyak. Tapi yang paling indah itu adalah harta keluarga. Ya, keluarga. Banyak orang katakan kerja susah payah cari uang untuk keluarga. Setuju? Ya supaya apa? Keluarganya menikmati berkat. Keluarganya mengalami kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu kerja untuk keluarga. Nah, saya punya seorang sahabat ya. Secara keuangan sudah sangat hebat. Tapi sampai saat ini juga kerja. Kerjanya luar biasa. Kerja keras ya. Saya pernah bercerita dengan beliau. Pak, Bapak ini kan sudah punya segalanya. Kenapa mesti kerja keras lagi? Nah, dia bilang untuk keluarga, ya, untuk anak lagi, ya, semuanya untuk keluarga. Nah, perhatikan, desain Tuhan atas keluarga itu sangat serius. Ya, Tuhan itu sangat memperhatikan yang namanya keluarga. Nah, lanjut lagi, next, yuk. Nah, kita akan belajar bersama-sama, ya, next lagi. Nah, pengertian rumah tangga atau keluarga, filosofi daripada rumah tangga itu adalah merujuk. Saya ke bawah ya, agak susah bacanya. Nah, filosofi daripada kata rumah tangga itu ada berbicara tangga. Perhatikan dari gambar ini, tangga. Tangga itu merujuk kedua tangga yang terbuat dari kayu. Kedua pasang suami istri seperti dua bilah kayu utama. Perhatikan kayu yang kiri dan kanan ya. Nah, yang sama-sama besar dan sama tingginya. Perhatikan, ini ada pengertian ya. Sama-sama besar, sama-sama tingginya ya. Nggak mungkin tangga yang ada satu lebih pendek, satu lebih panjang. Nggak bisa juga ya. Nah, rumah tangga yang kokoh adalah sama panjang, sama tingginya. Nah, untuk membentuk sebuah rumah tangga, setiap pijakan adalah hal yang menyatukan keduanya. Nah, rumah tangga dibangun, ya, ada dua pilar contohnya ilustrasinya ya. Pijakan-pijakan itu berbicara dinamika kehidupan. Ya, dinamika kehidupan. Ada saatnya Tuhan izinkan bersuka cita, setuju? Ya, ada saatnya kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ada saatnya juga Tuhan izinkan permasalahan dalam rumah tangga. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, permasalahan dalam rumah tangga, kalau kita bisa atasi dengan baik, kalau kita sanggup atasi dengan sesuai dengan firman Tuhan, akan menjadi keindahan. Perhatikan, masalah dalam rumah tangga, ya, perhatikan baik-baik, ya, setuju nggak setuju, mau nggak mau, siap nggak mau, siap, bisa datang seketika dalam rumah tangga kita. Ya, bicara tentang telur aja, bisa tiba-tiba jadi masalah, selisih paham, setuju? Mau cari makan apa saja, saya mau makan ini mau makan ini, bisa jadi masalah, ya. Tapi kalau dalam perbedaan sanggup kita kelola dengan baik, justru itu akan menjadi keindahan. Kalau dalam bimbingan pranikah, saya mengajar, ya, justru dalam konflik itu bisa berubah menjadi berkat, ya, berubah menjadi berkat. Nah, itulah yang disebut dengan pilar-pilar pijakan dalam tangga. Nah, semakin kita dalam Tuhan, pijakan ini akan semakin indah. Dalam rumah tangga itulah justru kita saling belajar. Ya, kalau dalam pacaran semuanya pun gampang, semuanya indah. Mohon maaf kita pakai pepatah dunia ya, sedikit agak menyimpang dikit ya. Kalau cinta bersemi, ya, mohon maaf, tai gigi rasa, semuanya pun indah, ya, semuanya pun indah, kata apapun indah, ya.
Tapi begitu mulai rumah tangga dibentuk, Batra itu mulai ada. Ya, begitu diberkati dalam pernikahan, ya mulai bangun Batra. Tahu Batra? Tahu? Perahu ya. Oh, oke. Nah, ini kita akan belajar ya. Perahu itu mulai ya. Perahu ini jangan salah, perahu ini dimulai, perahu ini bukan tongkrong di penggalangan kapal. Perahu ini dibawa untuk belayar. Belayar kemana? Ke laut kemana saja. Ke laut bebas kemana. Ya, setuju nggak setuju? Dalam laut bebas ada ombak. Ada badai. Setuju? Ya, tiba-tiba bisa Tuhan izinkan. Ya, sadar nggak sadar bisa tiba-tiba, wah sepertinya masalah tidak pernah selesai. Sudah cari Tuhan, sudah rajin ke gereja, sudah rajin doa, sudah berpuasa pun masalah Tuhan bisa izinkan. Ya, Tuhan bisa izinkan. Tapi kalau kita tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, pastikan dinamika ini akan menjadi keindahan dalam rumah tangga kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah, kata keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kerabat yang mendasar pada masyarakat terdiri dari ayah, suami sebagai kepala rumah tangga, ada ibu juga ada anak. Anak, ayah kan bapak ya. Ada ayah, ada bapak, ada sebagai kepala rumah tangga, ada istri dan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian firman Tuhan ini mari kita belajar ya. Yang sudah nikah, pastikan kita belajar. Ada mujizat di dalam keluarga kita. Amin. Yang mau nikah, yang persiapan nikah ini lebih hati-hati. Pastikan kita jangan salah nikah. Perhatikan ya, jangan salah nikah. Kalau kita salah nikah, nggak bisa diapa-apain lagi. Nikmati aja hidupnya melalui proses. Paham? Yang sudah nikah, jangan minta nikah lagi, nggak bisa. Ya sudah nikah ya, jalani aja ya. Nah, pastikan yang belum nikah, jangan salah menikah. Karena Alkitab berkata, lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Kalau sudah salah menikah, gawat. Ya, ikuti proses ya. Tidak ada yang bisa memisahkan selain maut ya, perhatikan. Nah, pastikan kita harus kokoh ya. Oke, next ya, bantu saya. Nah, rencana Tuhan atas rumah tangga. Tadi saya sudah katakan Tuhan konsen. Tuhan serius dengan rumah tangga. Bahkan sangat konsen dengan namanya rumah tangga. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Hah? Waktu itu Adam dan Hawa. Suami dan istri. Setuju? Ya, suami dan istri. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara serta segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kata berkat ini muncul di dalam Kejadian 1. Yang pertama kata berkat itu muncul di dalam Kejadian 1 ayat 22, artinya Tuhan memberkati hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di bumi. Kata yang kedua diberkati itu adalah berbicara tentang Adam dan Hawa, artinya keluarga. Nah, pada dasarnya Tuhan sangat konsen dan memberkati keluarga. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya jamin keluarga itu pasti mengalami kebahagiaan. Amin. Nah, oke. Nah, saya akan lanjutin lagi yuk, next yuk. Nah, tadi saya katakan, keluarga yang sungguh-sungguh pasti akan mengalami kebahagiaan. Nah, ini bagi yang belum menikah, perhatikan baik-baik. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, cari pasangan bukan cari yang kaya, bukan cari yang ganteng, bukan cari yang cantik. Tapi cari yang sepadan. Apa artinya sepadan? Ya selaras. Ya, kalau dia terlalu kaya, kita biasa-biasa terlalu jauh juga. Nanti ngomongnya, nyambungnya susah. Setuju? Usia juga sepadan. Masalahnya boleh nggak kawin nikah dengan orang kaya? Boleh aja. Cuma mengalami proses adaptasinya.
butuh waktu lagi, butuh penyesuaian. Yang mengerti katakan amin. Ya, butuh penyesuaian. Kawin juga yang sepadan. Mohon maaf, saya bukan rasis atau apa ya. Carilah kalau bisa suku yang sama. Nah, dengan suku yang lain boleh nggak? Boleh aja. Tapi untuk adjust ya, penyesuaiannya butuh namanya proses lagi. Tradisi kami orang suku ini berbicara ini. Tradisi suku lain berbicara yang lain lagi. Nah, untuk menyatukannya tidak segampang itu. Ngerti katakan amin. Amin. Nah, butuh namanya proses saling menerima. Ya, bisa nggak? Bisa aja. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, pasti bisa. Cuma mengalami proses yang tidak gampang kadang. Nah, melalui proses yang tidak gampang ini, terkadang orang di tengah jalan menyerah. Perhatikan, paham yang saya maksud? Menyerah, nggak kuat lagi. Sudahlah, selesai aja lah. Mau jadi apa adanya, mengalirlah. Tidak bisa. Keluarga bahagia tidak berbicara yang namanya berserah kepada nasib. Kalau kita keluarga yang bahagia, pastikan ada masa depan di depan kita. Ada pengharapan, ada sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan. Beri tepuk tangan mereka bagi Tuhan. Amin. Cari yang sepadan. Umur yang sepadan juga. Ya, semua sepadan. Amin. Pendidikan sepadan, semuanya sepadan. Nah, masalahnya kalau yang sudah nikah bagaimana, Pak? Ya mulai nikah ya sudahlah, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau masih tidak sesuai harapan, banyak berdoa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin, Tuhan sanggup ubahkan melalui proses. Nah, masalahnya juga, Pak, kalau keluarga saya tidak seperti yang Bapak maksud. Orang tua saya, mohon maaf, berantakan. Bagaimana ini, Pak? Nah, saya mau katakan, sebagai anak, kita wajib bersyukur kepada orang tua kita. Terlepas orang tua kita mau baik, orang tua mau gimana pun, kita wajib bersyukur. Tanpa mereka tidak hadir di dunia ini kitanya. Setuju? Tanpa mereka kita tidak bisa hadir di dunia ini. Terlepas bagaimanapun adanya, banyak bersyukur dan doakan. Doa bisa mengubahkan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah, kita ini belajar ya karena penting. Bersyukur kita mulai dari tahun ini dimulai dari perhatikan keluarga dulu. Keluarga kokoh, keluarga bahagia, hal-hal lain pasti menyusul. Amin. Nah, perhatikan, mungkin kita punya kecewa dengan mak kita, mungkin kita pernah kecewa dengan orang tua kita, papa kita. Hari ini kita selesaikan nantinya. Ampuni mereka, minta Tuhan pulihkan hati kita. Berkati orang tua kita, kasihi dia dengan seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Nah, kalau kita akan mulai keluarga, perhatikan baik-baik. Ya, ini dasar daripada yang akan memulai rumah tangga. Nah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong di sini dipakai kata aslinya adalah Asher. Ya, penolong ini bukan budak. Jadi jangan menganggap pasangan kita seperti budak. Mereka memiliki derajat yang sama. Ya, jangan bilang, wah itu kan istri, kamu harus tunduk. Oh, pakai firman lagi. Oh no, tidak seperti itu. Ya, mereka itu punya derajat yang sama. Ya, tidak merujuk pada posisi yang lebih rendah. Ada waktunya, ya tuh kita akan ketemu. Justru kita ini dikuatkan oleh istri kita. Perhatikan, ya ada waktunya. Nah, sepadan berbicara adalah sebanding, seimbang, serasi, hubungan yang setara, saling melengkapi. Sebaik-baik apa, sejago-jagonya seorang suami ada kelemahan enggak? Pastikan ada, ya. Ya, sebagus-bagusnya istri ada kelemahannya enggak? Di tengah kelemahan masing-masing saling melengkapi, jadi keluarga yang berbahagia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, di tengah kelemahan bukan untuk saling serang. Saling melengkapi, saling mengingatkan. Tadi saya katakan 2 pilar kayu, pijakan itulah yang memberikan dinamika hidup semakin indah. Sampai tangga ini tidak pernah putus sampai Tuhan panggil kita. Amin. Amin. Nah, tadi saya katakan bukan budak, tapi dia adalah derajat yang sama. Oke, next bantu saya lagi yuk. Nah, dalam rumah tangga, peran yang sangat penting itu terletak pada yang namanya kepala rumah tangga adalah suami. Perhatikan, yang jadi suami,
yang sudah jadi suami, yang akan jadi suami, perhatikan ya, kita belajar bersama-sama. Peran seorang kepala rumah tangga itu sangat penting. Rumah tangga ini mau dibawa kemana, rumah tangga ini akan menghasilkan apa, sangat bergantung utamanya kepada suami. Nah firman Tuhan katakan, Mazmur 128 tadi, di ayat keempatnya dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, suami yang takut akan Tuhan sangat berpengaruh dalam keluarga. Nah, takut akan Tuhan yang dimaksud itu bagaimana? Firman Tuhan tadi di ayat pertama dikatakan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup dalam perintah Tuhan, bukan hidup dengan perintah sendiri. Baik bagi kita, belum tentu benar dalam firman Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Amin. Ya baik, saya merasa saya melakukan baik, tapi belum tentu benar. Baik belum tentu benar, kalau benar pasti baik. Setuju? Ya, oke, nah kita belajar ya. Kalau kita sebagai seorang suami, yang sungguh-sungguh hidupnya sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, maka dikatakan diberkatilah. Tadi saya sudah katakan, kata diberkati diulang sebanyak berapa? 2 kali. Kata berbahagia juga diulang artinya ada konsentrasi, ada sesuatu yang serius. Nah, uniknya 2 kata ini bahasa aslinya sama. Dia berbicara tentang kata aslinya adalah aser, ya, aser. Apa yang dimaksud Eser? Artinya adalah ada keberuntungan, ada kebahagiaan. Nah, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Keluarga yang penuh dengan keberuntungan. Desain Tuhan atas keluarga adalah hidup yang semakin hari semakin naik. Semakin melihat kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Desain Tuhan bagi keluarga itu adalah terus mengalami peningkatan, tidak ada penurunan. Kalau kita sungguh-sungguh ya. Nah, tadi dikatakan, kata Aser itu berbicara diberkati dengan kebahagiaan dan diberkati dengan keberuntungan. Nah, diberkati termasuk hidup penuh kebahagiaan. Rumah tangganya akan bahagia kalau suami takut akan Tuhan. Hidup dalam perintah-perintah. Nah, hal ini bisa digenapi kalau kualitas suami yang hidup takut akan Tuhan. Sesuai dengan standar firman Tuhan yang mengerti, katakan amin. Nah, saya mau katakan, yang mau cari suami, yang sudah punya suami, jangan minta suami lagi. Itu namanya kebangetan. Ya. Yang mau cari suami, bukan cari suami yang kaya. Kaya itu urutan keberapa? Pintar urutan keberapa? Cari yang takut akan Tuhan. Cari yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau katakan, banyak uang, tapi suaminya bermasalah. Sering nggak terjadi? Ya, uang banyak, pulang ke rumah mana pun nggak tahu, nggak jelas. Malah lebih celakanya lagi nggak pulang-pulang. Mau pilih mana? Sederhana, tapi suami sayang keluarga, memperhatikan keluarga. Atau suami punya banyak uang, nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulangnya masih mending kalau kerja. Nggak pulang-pulangnya singgah ke rumah mana nggak tahu, nggak jelas. Pilih yang mana? Sederhana, tapi cinta dan memperhatikan keluarga kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah, dasar utama kalau dia takut akan Tuhan, kalau berkat itu tinggal kedaulatan Tuhan aja. Percaya nggak? Firman Tuhan pasti digenapi. Kalau dia takut akan Tuhan, pastikan rumah tangga kita akan mengalami kebahagiaan. Rumah tinggal kita akan mengalami keberuntungan. Yang namanya mobil, rumah, tinggal waktunya menyusul saja. Beri tepuk tangan dia bagi Tuhan. Amin. Dasarnya utama adalah suami takut akan Tuhan. Perhatikan, mau cari menantu pun pastikan menantunya, calon menantunya takut akan Tuhan dulu, oma opa. Ya. Nah, kalau dia masih pacarannya udah bohong sana sini nggak jelas, udah tahu lah, sudah tahu ambil sikap juga. Sekalipun mau ganteng, mau apapun sudah tahu ambil sikap. Kalau kasih kesempatan bisa berubah, puji Tuhan.
Kalau nggak bisa berubah pun udah tahu bagaimana. Kalau dalam pacaran pun dia tidak takut Tuhan, hidupnya macam-macam berantakan. Jangan nyesal kalau anak yang kita kasih itu nanti hidupnya susah. Ya, gampang kan? Gampang kan? Kita jangan termanipulasi dengan casing, tapi isi dalamnya. Takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan, beri hadiah bagi Tuhan. Amin. Nah, oke, next. Nah, apa yang terjadi kalau hidup seorang suami takut akan Tuhan itu? Nah, ini cerita berantakan ya. Survei kekacauan dalam kehidupan anak-anak muda dan kehidupan sosial. John Hopkins katakan bahwa perilaku ketika kejahatan yang terjadi di masyarakat pada umumnya karena apa? Rusaknya figur seorang ayah. Rusaknya figur seorang bapak. Ya, ini survei. Masalah terjadi pada umumnya karena kehilangan figur seorang ayah. 85% remaja yang dipenjara itu setelah diselidiki, mereka berasal dari keluarga yang tanpa ayah. Nah, lihat betapa pentingnya seorang ayah itu. Betapa bahayanya, rusaknya keluarga tanpa seorang ayah. Paham yang saya maksud? Ya, 85% remaja dipenjara karena berasal dari keluarga tanpa ayah. 63% remaja bunuh diri berasal dari keluarga tanpa ayah juga. Nah, 90% anak-anak lari dari rumah dan tidak memiliki tempat, kabur dari rumah karena berasal dari keluarga tanpa ayah. Sekali lagi saya mau ingatkan, betapa pentingnya peran seorang ayah dalam rumah tangga. Hari ini ayo kita belajar. Kalau kita jadi suami, jadilah suami yang benar-benar bertanggung jawab dan dapat diandalkan dan dapat dibanggakan dalam rumah tangga. Kalau calon suami pun ingat, kalau ketika aku nanti jadi seorang suami, hidupku harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan takut akan Dia. Amin. Nah, apa yang terjadi? Kalau suami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, suami yang sungguh-sungguh seorang pria yang cinta akan Tuhan. Ayo next yuk. Nah, Mazmur 128 yang tadi kita baca, ayat ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anggur itu simbol daripada kehidupan, kelimpahan, sukacita. Nah, kalau istri yang tumbuh subur seperti pohon anggur, di rumah tangga kita pasti penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, dan kekuatan bagi keluarga. Jangan salah loh, betul ya, firman Tuhan itu kalau istri itu harus mengasihi suami mengasihi istri harus tunduk kepada suami. Bukan berarti derajatnya lebih rendah dari kita. Ada waktunya istri itu yang muncul. Nah, saya mau bersaksi, ini istri saya ada. Tahun 2016, mungkin istri saya nggak sadar. Perusahaan kami mengalami guncangan yang hebat. Ya, boleh dikatakan sudah bangkrut lah, hampir bangkrut dan sudah bangkrut. Ya, pastikan. Nah, saat itu ketika saya datang ke kantor, kepala saya pusing sekali. Nah, saya ini kalau stres pusing yang semakin tinggi, kalau orang stres nggak bisa makan, saya justru makannya makin banyak. Nah, kalau orang stres nggak bisa tidur, saya justru sebalik. Maunya tidur aja, karena udah nggak sanggup kuat ya. Duduk di kantor pun pusing. Wah, pusing sekali. Daripada duduk makin pusing, mohon maaf bahasa dunia bisa gila saya nantinya ya. Maaf dunia, bahasa dunia. Saya pulang, tidur aja. Nah, ketika saya pulang, istri saya yang menggantikan posisi di sana. Dia mulai merapikan apa yang tersisa. Paham? Apa yang tersisa dia mulai rapikan. Walaupun dengan yang tersisa yang kecil dia rapikan. Nah, dari situ mulai semangat itu muncul. Pengharapan itu muncul. Dan kami diperbaharui dari hari ke hari hingga hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nah, saat itu kekuatan muncul dari seorang istri. Nah, kita sebagai suami jangan egois. Keberhasilan daripada suami pastinya dukungan sepenuhnya juga dari seorang istri. Kita harus akui ya. Kita jangan merasa wah paling kuat, tidak. No. Ada waktunya dia akan muncul.
Ya, di tengah kelemahan titik yang paling rendah, justru dia muncul sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan keluarga. Nah, firman Tuhan katakan, istri yang cakap siapakah mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Permata itu nilai yang bagus, permata yang indah, nilainya jauh lebih mahal daripada perak. Permata yang bagus nilainya jauh lebih mahal daripada sebongkah emas. Setuju? Nilainya juga bisa tanpa batas, no limit. Nah, pernah lihat itu pengacara yang suka gini, dia bilang saya tuh cincinnya berapa puluh miliar ya, belasan miliar ya, tahu ya. Nah, itulah belasan miliar istri yang cakap melebihi daripada permata. Pastikan kalau istri kita mau menjadi permata, dimulai daripada suami yang takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan beri bagi Tuhan. Amin. Kita tidak bisa nuntut banyak kalau hidup kita juga berantakan, nggak mungkin. Setuju? Setuju ya? Nah, ayo perhatikan baik-baik. Mau cari menantu atau mau cari apa? Cucu menantu, pastikan bukan kandeng, tapi takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Takut akan Tuhan ya. Nah, oke. Next, bantu saya. Nah, kalau suami yang takut akan Tuhan, anak-anakmu seperti tunas zaitun sekeliling mejamu. Zaitun melambangkan kesuburan, ketahanan, perdamaian, dan berkat yang berkelanjutan. Istri kita seperti anggur yang subur. Menghasilkan sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga. Anak-anak pun mengalami lawatan Tuhan. Suami yang mengasihi Tuhan, istri berbahagia. Istri muncul segala sesuatu yang manis. Anak-anak pun diberkati dalam rumah tangga. Setuju? Apa yang terjadi? Anak-anak ketika diberkati dalam rumah tangga, anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan mereka akan memiliki masa depan yang jauh di luar dugaan kita. Karena Tuhan bekerja atas rumah tangga kita. Beri tepuk tangan beri bagi Tuhan. Amin. Nah, untuk keluarga yang berbahagia ini sebetulnya nggak susah, nggak sulit. Kita harus takut akan Tuhan. Suami mengasihi Tuhan, mengasihi cinta akan Tuhan, mengasihi keluarga, istri juga takut akan Tuhan, mengasihi suami dan anak-anak. Anak-anak pun menikmati berkat yang sama. Mereka punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, saya mau yang sudah punya cucu mana? Ayo angkat tangan yang punya cucu. Ibu ya, saya ibu. Saya mau tanya, apa yang ibu harapkan dari keturunan anak dan cucunya? Hidupnya baik, betul? Ya, hidupnya mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan ya. Terlepas kaya atau tidak kaya, yang penting mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan dulu. Betul? Setuju? Nah, itulah kebanggaan daripada seorang anak itu, seorang orang tua adalah anak cucunya hidup di dalam takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau mereka hidup mencintai Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, berkat itu pasti menyusul. Tinggal tunggu waktu saja. Terlepas mau mobil mewah, mau mobil sederhana, mau rumah mewah, rumah sederhana, tunggu waktunya Tuhan saja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan pelihara. Inilah namanya keindahan. Takut akan Tuhan. Banyak uang, berantakan. Mau pilih mana? Saya seumur 20 tahunan saya melayani Tuhan. Saya banyak melihat. Ada orang yang hidupnya sederhana, uangnya nggak banyak. Sederhana, tapi mereka menikmati hidup. Mau kemana bisa anak cucu Tuhan pelihara dengan baik. Ada juga keluarga yang rumahnya mewah. Mobilnya banyak berjejer, anaknya jatuh narkoba. Yang satu hidupnya berantakan, yang satu kemana, yang satu pernah satu. Ini serius, di Australia pakai mobil sport, tabrakan dan akhirnya lumpuh. Seperti orang idiot, papanya kayanya minta ampun. Saya tahu, saya bisa merasakan betapa sedihnya papanya. Anaknya berantakan, yang satu jatuh narkoba hebat, dipulihkan berkali-kali, puluhan kali, nggak sembuh-sembuh sampai sekarang.
Yang satu yang baik, ya jatuh tabrakan mobil, lumpuh, dan akhirnya juga dipanggil Tuhan. Nah, ada keluarga yang sederhana, tapi mereka bisa berbagi kasih, saling memperhatikan, saling memperduli, saling menikmati kebaikan Tuhan. Itulah yang namanya keindahan yang sesungguhnya. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Ayo kita lanjut lagi yuk, next yuk. Nah, bagaimana hidup takut akan Tuhan? Ulangan 6 ayat 1 ke 2 dikatakan, inilah perintah yakni, ayo kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Keluarga yang bahagia adalah engkau dan anak cucumu takut akan. Nah, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Amin. Standarnya adalah firman Tuhan. Standarnya adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Ya, bukan merasa baik dan tentu benar. Yang kita lakukan adalah kebenaran. Supaya lanjut umurmu dan berbahagialah keturunanmu. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Nah, pengajaran ini ternyata bagi Israel ini sangat sungguh-sungguh. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Nah, firman Tuhan ini muncul juga bahkan mengingatkan mereka setiap hari. Apa yang mereka lakukan? Ayo, bantu saya next. Nah, di dalam Ulangan 11 ayat 20, yuk kita baca sama-sama. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Tadi apa? Takut akan Tuhan dan hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Nah, bangsa Israel bahkan dikatakan kepada umatnya, bangsa Israel dikatakan tulislah pada tiang pintu rumahmu. Nah, ini ada gambar di Israel ini ada namanya misusa. Misusa itu kurang lebih seperti ini ya, besarnya. Saya cari di rumah nggak tahu keselip di mana. Tadinya saya mau bawa. Kurang lebih seperti ini. Apa sih yang misusa itu dalamnya? Itu ayatnya firman Tuhan. Nah, bangsa Israel biasanya mereka itu taruh di palang pintu mereka seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, setiap mereka keluar, masuk mereka sentuh. Makna rohaninya adalah apa? Mereka mengingat. Hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, isi daripada misusa ini apa? Ayo bantu saya multimedia. Ayo kita baca sama-sama yuk. Nah, supaya mereka setiap hari mengingat yuk. 3, 2, 1. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Tuhan itu pastikan satu ya. Bapak Ibu sekalian, mau sebaik apapun keadaan kita, sejatuh dimanapun proses yang Tuhan izinkan dalam kita, Tuhan kita hanya satu, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Nah, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mau baik, mau keadaannya Tuhan izinkan, tetap satu Tuhan. Tidak ada ilah lain. Tidak ada kata alternatif. Hanya satu, Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Oke, next yuk. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Isi daripada misusa itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Prioritaskan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kasihi Dia, hargai Dia, hormati Dia dengan sepenuh hati kita dan kekuatan kita. Ayo next. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah ini next. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang dalam perjalanan, apabila sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ingatkan keturunan kita dalam segala keadaan. Dalam perjalanan ingatin ya anak, takut akan Tuhan ya. Nah dalam berbaring pun, mau tidur pun, ingat anak, doa yuk. Sudah baca Alkitab belum?
Harus ingatkan berulang-ulang. Sekalipun kita duduk dalam satu meja, ingatkan sebelum makan harus berdoa. Dalam perjalanan dan berbaring dan apabila pun bangun tidur, ingat Tuhan. Amin. Next yuk. Harusnya juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan harusnya itu juga menjadi lambang di dahimu. Sebetulnya bukan hanya pintu aja. Ikat dalam tanganmu dan lambang dalam dahi kita. Oke, lanjut. Dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Tadi yang saya katakan susah itu ya. Nah, sampai di sini ya. Jadi ingat, dalam segala keadaan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segala kekuatanmu. Ya, kasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, tetap Tuhan adalah baik adanya. Kita hidup perlu Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita akan mengalami jalan yang buntu. Hidup yang mengandalkan Tuhan pastinya akan Tuhan pelihara. Tuhan berikan kebahagiaan yang di luar akan pikiran kita. Sekali lagi beri tepuk tangan dia bagi Tuhan. Nah, next yuk. Nah, Mother Teresa dikata, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau engkau ingin mengubahkan dunia, pulanglah. Cintai dan kasihilah keluargamu terlebih dahulu. Untuk mengubahkan dunia adalah perhatikan keluarga kita terlebih dahulu. Amin. Nah, keluarga sangat penting. Kalau keluarga kita bahagia, semuanya pun aman. Amin. Kalau ada bahasa Chinese-nya, kalau keluarga bahagia, hati pun bersih dan tenang. Ya, hati pun tenang, tidur pun tenang. Amin. Kalau hidup kita tenang, hati kita bersih, masalah berkat tinggal waktunya Tuhan aja. Setuju? Ya, ini bangun tidur, anak kemana? Sudah sadar nggak dia? Suami kemana? Istri kemana? Berantakan nggak kira-kira seperti itu? Hah? Atau kita bangun, Tuhan, aku bersyukur untuk pasangan saya. Aku bersyukur, saya sering lihat anak saya kalau bangun ya. Saya bersyukur, terharu dan menangis dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, ternyata mereka bertumbuh dengan jadi anak yang luar biasa ya. Tuhan jaga mereka setiap keadaan. Bila ini juga menjadi doa kita semua yang sebagai orang tua, amin. Amin. Pernah nggak kita melihat anak kita bersyukurnya luar biasa? Saya percaya pasti sering. Amin. Nah, jangan kalau anak kita sedikit bandel, wah marah, jangan. Ya, selesaikan. Bagaimanapun anak kita itu adalah titipan Tuhan yang kita harus besarkan di dalam takut akan Dia. Amin. Bagaimana anak-anak kita, istri kita akan takut akan Tuhan kalau kita sendiri juga berantakan. Perhatikan, dimulai dari suami, dimulai dari pria dalam rumah tangga. Nah, kita nggak sempurna, saya juga banyak kekurangan, kita banyak kekurangan. Biarlah hari ini kita belajar, perbaharui dari hari ke hari. Ya, yang hal yang lama kita nggak bisa ubahkan lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa ubah. Yang kita bisa ubahkan adalah hari ini juga saya mengambil langkah untuk komitmen menjadi suami yang baik, papa yang dapat dibanggakan, orang tua yang mengasihi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, oke, next yuk. Nah, firman Tuhan ini dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, perhatikan. Yang kita mau sebagai orang tua, kalau anak kita mereka berhasil dalam karir, itu sangat berbahagia. Itu berbahagia, ya, berbahagia. Puji Tuhan. Lebih puji Tuhan lagi kalau anak kita hidup dalam kebenaran dan berhasil dalam kehidupannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Berhasil dalam dunia, tapi hidupnya berantakan juga menjadi masalah dalam pikiran hati kita. Setuju? Setuju? Nah, mau pilih mana? Sederhana, tapi cinta akan Tuhan, keluarganya berbahagia. Berhasil tapi berantakan. Hah? Pastikan tetap cinta
akan Tuhan. Hidup mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan hidup mereka jadi contoh, jadi berkat, jadi teladan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, oke. Nah, Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata Yosua, aku akan beribadah kepada Tuhan. Tidak selesai di Yosua ya. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Tidak berhenti aku dan seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan saja. Tapi aku dan seisi keluargaku hidup takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan di sini berbicara bukan takut dengan hukumannya. Enggak, Tuhan kita mengasihi kita. Ya, bukan sedikit-sedikit Tuhan hajar kita, Tuhan bentak kita, Tuhan patahkan kita, tidak. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Nah, kalau kita tahu Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi, kita takut melukai hati Tuhan. Amin. Kita hidup takut melukai isi hati Tuhan bagaimana? Hidup sesuai dengan perintahnya. Mari kita bangkit berdiri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala kita. Hari ini kita belajar tentang berkat atas rumah tangga. Kita belajar bagaimana hidup yang keluarga yang mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Hari ini kalau kita mengalami kegagalan, mungkin kita juga mengalami sesuatu yang sepertinya tidak adil dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak, lepaskan kasih, lepaskan pengampunan, dan kita berdamai dengan Tuhan. Oh rabata sanda kaya rabara-bara-bara-bara-bara. Syarabara-bara-bara-bara-bara. Syarabara-bara-bara-bara. Hari ini kami datang Tuhan. Kalau kami datang dengan pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, kami mau melepaskan kasih, kami mau melepaskan pengampunan, kami mau memberkati pasangan kami Tuhan. Oh rabata sana kaya raba-raba. Tuhan, kalau hari ini juga, kalau kami terlahir dengan keluarga yang kurang harmonis, kami terlahir daripada keluarga yang tidak memperhatikan kami, saat ini kami mau melepaskan kekecewaan kami. Kami mau tanggalkan segala kemarahan, kekecewaan kami. Kami mau mengampuni orang tua kami. Oh, kami mau menglepaskan pengampunan kepada mereka Tuhan. Kami sadar tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pengalaman-pengalaman yang tidak indah ini Tuhan menjadikan dinamika dari kehidupan kami Tuhan. Kami boleh belajar mengasihi. Kami boleh belajar untuk mengampuni. Kami boleh belajar Tuhan untuk memberkati keluarga kami Tuhan. Oh, bala. Kami tidak mau terjebak dengan ikatan-ikatan yang ditipu daya oleh si jahat. Kalau kami terluka, ampuni kami Tuhan. Kami mohon Tuhan perbaharui hati kami ya Tuhan, perbaharui hati kami Tuhan. Oh bala. Sialah bala. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dari tempat ini kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mengasihi keluarga kami Tuhan. Kami mengasihi Tuhan mereka Tuhan. Oh bala. Oh Tuhan. Oh Abah, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami mohon berkat Mazmur 128 ini memenuhi keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Oh bala. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan.
Kalau sempat ada hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan tolong pulihkan, Abah. Pulihkan, Tuhan. Shalab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 ala. Shalabalabalabalabalabalabalabala. Shalabalabala. Shalabalabalabala. Pulihkan, Tuhan. Oh, rabalabalabalabalabalabala. Kalau hati kami mengalami keputusasaan, hati kami mungkin mengalami kekecewaan yang sangat berat, kami terluka, kami pahit atas hidup ini Tuhan. Ampuni kami siang hari ini Tuhan. Kami mau dibebaskan Abah. Kami mau dibebaskan Tuhan. Tolong jamah kami Tuhan. Tolong jamah kami. Kami mencintai keluarga kami, Abah. Kami sayang atas keluarga kami. Kami sayang atas anak-anak kami, Tuhan. Kami sayang atas pasangan kami. Kami sayang atas orang tua kami, Tuhan. Ora bala bala bala. Pulihkan hidup kami, Tuhan. Hubungan kami, Tuhan. Ora bala 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 bala. Mari kita terus berdamai dengan Tuhan. Oh, raba-laba-laba. Tidak ada sesuatu yang sulit di dalam diharapkan sesuatu yang baru. Tuhan, di tahun ini kami minta pulihkan keluarga kami terlebih dahulu. Berkati keluarga kami. Penuhi keluarga kami dengan kebahagiaan yang baru, Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang belum pernah kami terima, yang kami harapkan sudah lama, Tuhan genapi tahun ini Tuhan. Kami rindu keluarga kami adalah keluarga yang hidup di dalam perkenangan-Mu Tuhan. Oh, rabala-bala-bala. Berikan kesehatan yang terbaik bagi orang tua kami. Berikan kesehatan yang terbaik bagi pasangan kami. Berikan kesehatan terbaik bagi anak-anak kami Tuhan. Berkati orang tua kami dengan berkat yang melimpah-limpah. Keturunan kami Tuhan pelihara, Tuhan jaga Tuhan. Ora bala 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 bala. Syara bala bala. Bersama keluarga melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Bersama-sama kami dan seisi keluarga kami melayani Engkau Tuhan. Bersama-sama kami dan seisi keluarga kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, dunia tidak bisa menjadikan keindahan apapun. Satu keindahan yang terbaik bagi kami adalah keluarga kami dipulihkan bersama dengan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Harta kami yang sesungguhnya Tuhan pulihkan. Keluarga kami Tuhan pulihkan. Tuhan berikan nyanyian-nyanyian indah dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami akan melihat anak-anak kami berhasil Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh dewasa di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kami akan melihat orang tua kami Tuhan jaga, Tuhan pelihara Tuhan. Pasangan kami Tuhan bukakan jalan-jalan atas hidup mereka Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang baru, berkat-berkat yang baru, hal-hal yang terindah Tuhan berikan bagi pasangan kami Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik.
Tuhan berikan masa depan yang indah, yang terbaik Tuhan. Tuhan yang butuh kesehatan, Tuhan pulihkan kesehatan Tuhan. Hubungan-hubungan yang rusak, Tuhan pulihkan saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami putuskan segala hal yang mengikat keluarga kami. Kutuk-kutuk perceraian kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk kesialan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk sakit penyakit kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk yang tidak membangun kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati keluarga kami dengan berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub, berkat keturunan daripada bangsa Israel mengalir melimpah-limpah atas keturunan kami. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah buah kandungan daripada keluarga kami Tuhan. Diberkatilah hasil ladang daripada keluarga kami. Diberkatilah masa depan anak-anak kami. Istri kami akan menjadi pohon anggur yang subur. Anak-anak kami akan menjadi pohon zaitun yang mengakar berbuahkan hasil kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Selamanya mengasihi Engkau.